Nah, halo teman-teman, tim pencari demit balik lagi di Demit. Banyak yang nanya nih, Bang, Nyi Roro Kidul sama Kanjeng Ratu Kidul itu sama apa enggak sih? Atau memang Nyi Roro Kidul itu penguasanya pantai selatan apa enggak sih? Atau yang bener yang mana sih? Nah, ini mungkin kalau dari sepengetahuanku, aku akan coba ya untuk mereview atau untuk menceritakan tentang Nyi Roro Kidul maupun Kanjeng Ratu Kidul. Nah, kalau dari Nyi Roro Kidul sendiri, Nyi Roro Kidul itu kalau menurut kepercayaan dari orang-orang Jawa atau ya orang-orang Indonesia lah ya, mereka mempercayai bahwa Nyi Roro Kidul itu adalah penguasa pantai selatan. Nah, dalam mitos Sunda ya. Lalu kalau dari bahasa Jawa sendiri, kata Nyi Roro atau Nyai Roro atau bahasa Indonesianya Rara itu merupakan gadis artinya. Nah, sedangkan Nyi Roro Kidul sendiri itu kalau digambarkan menurut orang-orang itu beliau itu sosok yang cantik gitu ya, cantik terus pakaiannya, gaun-gaunnya itu berwarna serba hijau semua. Nah, dan beliau itu menghuni istananya pantai selatan. Sedikit cerita ya, dari Nyi Roro Kidul itu beliau itu kan merupakan apa ya, keturunan atau putri dari Prabu Siliwangi. Beliau itu awalnya, kalau Nyi Roro Kidul sendiri itu awalnya adalah, kalau cerita yang beredar, beliau adalah putri yang mungkin karena dikutuk ya kelihatannya. Jadi beliau itu dikutuk sehingga memiliki wajah yang buruk rupa karena dari saudara-saudaranya Nyi Roro Kidul ini atau semasa hidupnya lebih dikenal dengan nama Dewi Kandita seperti itu. Nah, saudara-saudaranya ini tuh iri hati gitu melihat kecantikan dari Nyi Roro Kidul atau Putri Kandita ini, sehingga mereka ya biasalah ya bermain, kalau bisa dibilang kalau zaman sekarang ya kayak santet atau supaya si wajah cantik ini, si Putri Kandita ini menjadi buruk rupa. Nah, lalu setelah terjadi kena kutukan itu, si Putri Kandita sendiri ini melarikan diri ke pinggiran hutan yang berujungnya ke tebing pantai selatan itu. Nah, ketika beliau di situ, jadi kayak si Putri Kandita ini kayak bermimpi ya. Jadi kayak bermimpi, dia bilang kalau memang pengen sembuh, terjunlah ke pantai selatan atau ke laut selatan itu. Gitu. Nah, saat itu Putri Kandita terbangun kan, bangun terus beliau berpikir, kalau bener nggak apa dari mimpinya ini seperti itu, bener nggak ya kalau ketika aku menjatuhkan diriku ke laut selatan ini, wajahku bisa kembali cantik lagi. Setelah Putri Kandita ini berpikir, maka dia memutuskan, apa salahnya sih mencoba gitu ya. Toh kalau aku nggak mencoba, raut wajahku ini juga buruk rupa, tidak akan cantik. Terus akhirnya beliau memutuskan untuk menceburkan dirinya ke laut selatan itu. Setelah beliau menceburkan dirinya, wajahnya berangsur-angsur menjadi cantik lagi. Tetapi yang jadi masalahnya adalah beliau tidak bisa kembali ke dunia manusia lagi, dikarenakan Kanjeng Ratu Kidul. Nah, ini jadi sosok yang berbeda. Mungkin dikarenakan si Kanjeng Ratu Kidul ini beliau menyukai Putri Kandita ini, sehingga kayak dibaratkan menjadi moksa ya. Jadi moksa itu lari atau masuk ke alam goib gitu. Nah, dan akhirnya Kanjeng Ratu Kidul sendiri ini seperti kayak memerintah atau mentitahkan si Putri Kandita ini sebagai penguasa pantai selatannya gitu. Itu kalau Nyi Roro Kidul. Sedangkan kalau Kanjeng Ratu Kidul sendiri itu beliau dipercayai menguasai seluruh samudra Hindia, bukan hanya laut pantai selatan. Jadi sepengetahuanku ya, maksudnya ya apa yang aku
ketahui menurut dari mereka-mereka ini, bahwa kalau Kanjeng Ratu Kidul itu tidak hanya bukan hanya penguasa pantai selatan, tetapi beliau lebih ke penguasa Samudra Hindia. Dan sedangkan Nyi Roro Kidul itu dia hanya penguasa pantai selatan saja. Titahnya seperti itu. Kalau mungkin dibahasakan sekarang ya kayak Nyi Roro Kidul itu salah satu jenderalnya atau penggedinya Kanjeng Ratu Kidul gitu. Nah, itu tadi mungkin kalau teman-teman yang pernah tanya ke aku, mungkin itu jawabannya. Kanjeng Ratu Kidul itu memang dipercaya beliau adalah sosok dewi yang memang dipercayai seperti kayak dewi, bisa dibilang kayak dewi kehidupan ya, kesuburan seperti itu. Terus beliau dewi yang memang berkaitan dengan alam, yang memang benar-benar menguasai Samudra Hindia gitu. Terus ada yang nanya lagi, Bang, emang bener ya kalau larangan menggunakan pakaian hijau di pantai selatan? Banyak banget kan yang sering tanya, jangan pakai pakaian hijau ketika nyemplung atau berenang di daerah pantai selatan ini, nanti konon ceritanya kan kayak nanti bisa keseret ombaknya di bawah Nyi Roro Kidul gitu. Nah, bener nggak sih gitu ya? Jadi mungkin aku akan mencoba menjawab kembali lagi sepengetahuanku ya. Jadi kalau menurut dari aku sendiri, sebenarnya itu tuh bisa dibilang mitos, bahwa menggunakan pakaian hijau itu nanti akan menjadi tumbalnya Nyi Roro Kidul, nanti akan diambil gitu. Kalau aku bilang sih mitos. Bisa dibilang kayak kita hubungan dengan sains lah ya, kita hubungan dengan, maksudnya kita logika. Pantai selatan sendiri itu memiliki kontur atau dasaran yang dasar pantainya itu memiliki banyak palung-palung atau seperti apa ya, lubang ya. Jadi kayak ada palung lautnya itu banyak banget. Nah, sedangkan warna dari lautnya itu sendiri itu bisa dibilang kayak seperti warna kehijau-hijauan kalau terkena sinar matahari kan. Jadi kayak bahasa Jawanya apa sih ya, butek atau keruhnya itu seperti warna-warna lumut atau agak kehijau-hijauan ketika terpantul dari sinar matahari. Nah, sebenarnya bukan Nyi Roro Kidulnya yang mengambil, tetapi memang ya kondisinya pantai selatan itu memiliki arus atau ombaknya yang cukup deras. Nah, ketika orang yang berenang di sana menggunakan pakaian hijau itu terseret, itu bakal susah buat balik lagi ke tepian gitu. Nah, seringkali dikaitkan, wah itu berarti jadi tumbalnya Nyi Roro Kidul nih, karena dia tadi menggunakan pakaian hijau gitu. Nah, itu sebenarnya mitos sih. Bisa dibilang ya karena ombaknya yang cukup deras, terus ketika berenang keseret ke tengah ya susah buat balik. Terus ada yang bilang, loh Bang, tapi kan ada ketika yang berenang terus susah ditemukan, malah bahkan gak ditemukan, ketika dicari oleh tim SAR-nya gak ketemu, itu gimana Bang? Nah, itu tadi karena banyaknya palung laut di dasar pinggiran pantainya itu kan kayak banyak tebing, terus ada kayak apa ya, kalau di bawah itu palung laut ya, setahuku itu palung laut namanya sih. Nah, itu bisa jadi orang yang keseret itu masuk ke dalam palung laut itu. Cuman kan belum ada atau bahkan jarang sekali mereka yang ngesar sampai mencari ke setiap palung laut atau kontur-kontur yang lubang-lubang di dalamnya itu. Jadi kadang mengkaitkannya dengan, oh ini pasti ditarik oleh Nyi Roro Kidul nih gitu. Itu kalau setauku ya, maksudnya ketika aku mencoba melihat dari pantai selatan sendiri dari segi logika atau bahkan dari dunia goib gitu, itu bisa dibilang mitos. Sedangkan ya ini menurut pengalamanku sih. Jadi menurut pengalamanku ketika bertemu beliau, kayak apa ya, ya beliau sudah tidak berhubungan lagi dengan dunianya manusia gitu. Jadi emang ketika aku mencoba, jadi ini kayak bahasa manusianya aja. Di bahasa manusia kan kayak, emang bener kamu yang suka minta tumbal atau begini gitu. Ya beliau dengan tenang ya kayak menjawab dengan, ya enggak,
Ya duniaku duniaku, duniamu duniamu. Sedangkan aku sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan dunianya kalian para manusia gitu. Sedangkan kalau memang ada manusia atau bangsamu itu yang terseret arus, yaitu bukan karena jadi tumbalku itu, tetapi ya karena memang ombaknya itu tadi yang memang kenceng gitu. Itu kalau sepengetahuanku dan sepengalamanku ya ketika membahas tentang Nyi Roro Kidul gitu. Nah, mungkin sekian review atau sedikit penjelasan tentang Kanjeng Ratu Kidul maupun Nyi Roro Kidul sendiri. Nah, sampai ketemu lagi sobat-sobat tim pencari demit di episode demit yang lainnya. See ya.